Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak Surabaya yang baik. Apa kabarnya kalian pagi ini? Baik bukan? Nah, kali ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Intan dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Pergi ke sawah menanam padi. Sawah dibajak dengan sapi. Anak Surabaya yang baik hati, belajar dengan Bu Intan di pagi ini. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tolong disiapkan pensil dan bukunya. Sudah apa belum? Oh, ada yang belum. Ayo sekarang disiapkan ya. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang manfaat sumber daya alam, cara melestarikan sumber daya alam, dan juga dampak jika kita tidak melestarikan sumber daya alam. Sudah disiapkan ya? Baiklah, sekarang yang pertama, coba kalian lihat manfaat sumber daya alam kali ini. Kita jabarkan mulai dari laut dulu. Anak-anak Surabaya yang baik, wilayah Indonesia sebagian besar wilayah adalah lautan. 2/3 bagiannya merupakan laut. Oleh karena itu negara kita disebut dengan negara maritim. Anak-anak, di laut kita banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Contohnya ikan. Kemudian ada juga sebagai sarana pariwisata. Nah, barangkali kalian senang berlibur di Kenjeran dan sebagainya. Juga rumput laut. Kemudian ada juga garam. Nah, anak-anak, akan saya ulas satu persatu manfaat sumber daya alam yang berasal dari laut. Yang pertama adalah ikan. Yuk, siapa yang di rumahnya biasanya makan ikan? Oh iya, itu betul. Ayo, ikan apa saja? Ikan merupakan sumber protein hewani anak-anak. Nah, di sini macamnya banyak. Coba kalian lihat. Ada lobster, ada tuna, cakalang, dan sebagainya. Kemudian sebagai sarana pariwisata yang biasanya diajak orang tuanya ke Kenjeran. Ayo siapa? Iya, di sana ada apa anak-anak? Nah, kalian bisa bermain di sana dan juga mungkin jalan-jalan dengan orang tuanya. Selain sebagai wisata pantai, juga ada taman lautnya, yaitu yang terkenal adalah Raja Ampat di Papua, yang merupakan salah satu taman yang terkenal di dunia dan juga di Bunaken, Sulawesi Utara. Ya. Kemudian rumput laut anak-anak. Nah, yuk, siapa yang biasanya dibuatkan ibunya makanan berupa agar-agar? Oh iya, agar-agar adalah makanan yang bahan dasarnya dari rumput laut. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya adalah garam. Garam merupakan tambahan makanan yang berasal dari laut. Caranya dengan cara diuapkan terlebih dahulu, kemudian diproses di pabrik yang digunakan oleh ibu-ibu kalian sebagai tambahan makanan di dapur ketika memasak. Bagaimana anak-anak? Masih saya lanjutkan, merupakan manfaat sumber daya alam yang ada di darat. Nah, anak-anak, mungkin setiap hari kalian makan nasi. Nah, itu merupakan salah satu manfaat sumber daya alam yang berasal dari padi. Padi diolah jadi beras, kemudian diproses oleh mama kalian menjadi nasi. Dan juga ada jagung. Dua tumbuhan ini merupakan makanan pokok warga Indonesia. Selain itu juga hewan-hewan ternak anak-anak. Siapa yang kemarin melihat di Idul Adha sapi-sapi banyak? Nah, itu termasuk memanfaatkan sumber daya alam berupa hewan ternak. Kemudian kayu anak-anak. Coba kalian lihat kayu. Ini adalah sumber daya alam dari kehutanan. Dan juga barang tambang. Anak-anak, berikut ini akan Bu Intan jelaskan secara terperinci tentang manfaat sumber daya alam yang berasal dari darat.
nasi dan jagung. Nasi biasanya selain digunakan untuk bahan makanan pokok kalian sehari-hari di rumahnya, biasanya nasi juga bisa digunakan untuk tepung, bahan kue, dan sebagainya. Jagung juga bisa digunakan sebagai bahan makanan pokok, juga bahan snack atau kue-kue. Yuk, siapa yang biasanya pergi beli kue? Nah, itu biasanya ada yang terbuat dari jagung. Kemudian hewan ternak. Di sini hewan ternak merupakan sumber protein hewani yang bisa dimanfaatkan telur, daging, susu, dan juga sebagai cindera mata atau aksesoris lainnya. Tentunya kulitnya bisa dibuat tas, ikat pinggang kalian kalau sekolah, ya kan? Kemudian juga dompet. Selain itu, pada hewan ternak ayam, biasanya ibu kalian digunakan untuk lauk. Ayo, siapa yang suka makan ayam? Nah, iya, bisa digoreng dan sebagainya. Selain ayam, juga dagingnya bisa juga telurnya. Ada juga bulunya. Yuk, siapa yang pernah melihat bulu digunakan untuk apa? Iya, betul, untuk sulak atau kemucing. Biasanya yang piket di kelas itu biasanya menggunakan sulak atau kemucing untuk membersihkan kaca di kelas. Pinter anak-anak Surabaya ya. Selanjutnya adalah kayu. Kayu di sini berguna untuk bahan bangunan, mebeler, dan kertas. Biasanya untuk bahan bangunan buat rumah, ada meja, ada kursi, dan sebagainya. Juga untuk membuat kertas, ya. Kertas ini dari pohon anak-anak, tentunya pohonnya yang sudah berusia 5 tahun lebih. Makanya kalian harus menghematnya ya. Minyak bumi, manfaat minyak bumi di sini banyak anak-anak. Ya, untuk bahan bakar pesawat terbang. Nah, kemudian itu aftur namanya. Dan juga bensin. Yuk, siapa yang biasanya ikut ayahnya naik sepeda motor, itu menggunakan bahan bakarnya berupa bensin. Kemudian kerosin, yaitu minyak tanah anak-anak. Dan juga solar untuk bahan bakar kendaraan juga. Selanjutnya adalah emas. Nah, siapa yang tahu hasil olahannya emas? Betul, mama kalian biasanya menggunakan untuk perhiasan. Ada kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Anak-anak, manfaat sumber daya alam dari laut dan darat. Bagaimana? Jelas bukan ya manfaat sumber daya alam dari laut dan darat? Baiklah anak-anak, Bu Intan akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pagi ini, tentunya dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku setelah jeda berikut ini. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Intan dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kali ini, yaitu cara melestarikan sumber daya alam. Nah, tadi kalau manfaatnya sudah begitu banyak, baik dari laut maupun darat, sekarang bagaimana ya cara melestarikannya? Ini adalah tugas kita anak-anak agar sumber daya alam tidak cepat habis ataupun musnah. Ya, mari kita simak anak-anak. Yang pertama, coba kalian lihat dengan reboisasi. Apa reboisasi? Ya betul, penanaman hutan atau lahan yang kosong kembali anak-anak. Tujuannya agar semuanya tanahnya tidak longsor anak-anak. Jadi tumbuhannya yang sudah diambil atau ditebang bisa tumbuh lagi, bisa dihasilkan manfaatnya lagi. Yang kedua, tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Oh iya, pinter ya. Tebang pilih adalah menebang pohon yang telah berusia 5 tahun lebih untuk dimanfaatkan. Ya, jadi tidak semuanya pohon itu ditebang sekaligus, tapi dipilih sesuai usia dan ukurannya. Selanjutnya, menanam bakau. Ayo, siapa yang pernah diajak orang tuanya ke hutan mangrove di Surabaya? Oh, banyak sekali. Ya, itu adalah salah satu cara mencegah
daratan kita agar tidak terjadi abrasi, yaitu pengikisan daratan oleh air laut. Makanya diusahakan dengan cara menanam bakau. Nah, berikutnya adalah terasering. Siapa yang pernah pergi ke Malang atau ke wilayah pegunungan? Banyak sekali, pinter. Kenapa ya kalau kita lihat di Bukit Tolereng itu berpundak-pundak seperti itu ya? Ya, tujuannya agar mengurangi curam dan juga tanah longsor agar airnya tidak sekaligus mengalir ke bawah. Itu anak-anak tujuannya. Itu adalah terasering. Dan berikutnya coba kalian simak. Nah, tidak mengambil pasir berlebihan. Tentunya pasir-pasir itu di mana itu diambilnya? Iya, di sungai ya anak-anaknya. Nah, itu kalau diambil semuanya, maka kanan kiri sungai itu akan tergerus. Nah, akan habis. Sehingga nanti sungainya tidak, kalau hujan tidak bisa menampung airnya, sehingga menyebabkan banjir. Makanya harus dibatasi, betul sekali. Kemudian tidak mengambil ikan dengan peledak. Nah, ini tidak boleh anak-anak. Kenapa? Nah, karena kalau dengan peledak anak-anak, coba kalian lihat, maka selain ikan-ikan kecil akan mati, maka terumbu karang juga ikut hancur. Padahal kalian tahu, terumbu karang adalah tempatnya apa? Tempatnya ikan berkembang biak dan bertelur. Itu anak-anak. Cara berikutnya adalah dengan mendaur ulang sampah plastik. Nah, siapa yang di rumah kalau habis makan itu dibuang langsung, nah itu bisa dilakukan dengan cara dimanfaatkan anak-anak. Diolah bisa menjadi bunga, tas, mungkin tempat pensil, aksesoris lain, dan sebagainya. Sehingga sampah-sampah menjadi lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis. Artinya bisa dijual lagi anak-anak. Kemudian mendaur ulang kertas. Seperti yang Bu Intan jelaskan tadi di awal, bahwa kertas adalah salah satu benda yang diambil atau manfaatnya digunakan dari mana? Kayu. Makanya kalau kayunya banyak yang ditebang, makanya akan habis. Lah, alangkah baiknya jika kertas yang telah dipakai itu didaur ulang lagi atau dimanfaatkan lagi. Itu anak-anak ya. Selanjutnya, nah ini anak-anak, pemerintah mungkin akan membuat Swaka Marga Satwa. Apa sih Swaka Marga Satwa? Oh iya betul, adalah membuat tempat perlindungan hewan-hewan langka yang akan punah agar bagaimana tidak diburu lagi, sehingga tetap lestari dan anak cucu kita akan tetap menikmati atau menyaksikan hewan-hewan langka tersebut. Serta membuat cagar alam. Cagar alam itu anak-anak adalah tempat perlindungan untuk tumbuhan anak-anak. Nah, seperti pada gambar ini adalah tumbuhan Rafflesia arnoldi anak-anak yang ada di Lampung. Nah, itu adalah salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah. Selanjutnya, bagaimana anak-anak? Masih siap ya? Kita lanjutkan berikutnya, yaitu dampak kalau kalian tidak melestarikan sumber daya alam. Dampaknya banyak anak-anak. Yang pertama, banjir. Nah, coba kalian lihat. Tanah longsor ya. Tanah longsor ini akibatnya jika kalian tadi tidak melakukan tebang pilih atau tidak melakukan reboisasi. Nah, di sini tanah longsor ini berakibat merusak semua pemukiman dan sebagainya. Juga banjir. Banjir ini juga disebabkan akibat kalian tidak membuang sampah sembarangan. Coba kalian lihat, sampahnya dibuang sembarangan tidak didaur ulang. Kemudian polusi udara. Kalau kalian memanfaatkan tadi bahan bakar minyak berlebihan tanpa menghematnya serta tidak menanami tumbuhan lagi, maka asap-asap kendaraan tidak bisa disaring oleh tumbuhan sehingga menyebabkan polusi udara. Nah, coba kalian lihat ini. Ini adalah badak bercula yang mati akibat diburu. Iya, badak bercula di mana anak-anak? Betul sekali, di Ujung Kulon. Kalau di Jawa Timur, kalian tentu saja mungkin tahu ya, di situ ada di Bawean dan juga di Baluran, Banyuwangi. Ini diburu akibat akan diambil culanya. Kalau di gajah itu kan gadingnya. Tuh, kasihan anak-anak ya.
Kalau lama-lama diburu mati, lama-lama akan punah atau hilang dari bumi. Yang kemudian anak-anak, coba kalian lihat kebakaran hutan yang berlebihan seperti ini anak-anak disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran hutan juga bisa menyebabkan selain polusi udara, menyebabkan lahan-lahan yang kosong sehingga nanti juga terjadi banjir dan tanah longsor anak-anak. Hutan di Indonesia ini banyak sekali yang kemarin kebakaran yang di daerah Sumatera dan Kalimantan anak-anak. Makanya kita mencegahnya dengan cara bagaimana? Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kalau musim kemarau jangan membakar di daerah yang hutan anak-anak karena juga terpengaruh dari suhu udara tadi. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Pasti menyenangkan ya. Nanti kalian di segmen ketiga boleh bertanya dengan Bu Intan, tentunya nanti ada di nomor di bawahnya ya. Kalau tidak jelas silakan nanti bertanya dan nanti Bu Intan akan menjawabnya. Baiklah anak-anak, kita akan kembali lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku setelah jeda berikut. Halo anak-anak Surabaya, kembali lagi dengan Bu Intan dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, Bu Intan kali ini akan mengulas lagi yang tadi kalian pelajari. Ayo, siapa yang belum paham, nanti silakan bertanya di Bu Intan ya, dengan cara menelpon ke telepon di bawah ini. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan apa yang pertama adalah manfaat sumber daya alam yang berasal dari laut. Itu tadi ada ikan yang merupakan sumber protein hewani. Kemudian untuk pariwisata tadi. Kemudian ada sebagai bahan makanan pokok. Selanjutnya sebagai bahan tambahan makanan. Itu yang dari laut. Yang kemudian yang dari darat. Manfaatnya yang pertama sebagai bahan makanan pokok, sumber protein, yang tadi dari peternakan, kemudian sebagai bahan bangunan, dan juga sebagai bahan bakar dan perhiasan. Atau yang dari minyak bumi tadi ya. Mungkin ada telepon yang masuk? Halo anak, halo selamat pagi anakku. Oh, ternyata putus. Baik, kita akan melanjutkan lagi kesimpulan berikutnya, yaitu cara melestarikan sumber daya alam di sini bisa berupa reboisasi, tebang pilih, menanam bakau, terasering, dan tidak menggunakan peledak jika menangkap ikan, serta mengambil pasir seperlunya atau sewajarnya saja. Kemudian mendaur ulang sampah plastik, mendaur ulang sampah kertas, membuat suaka marga satwa, dan cagar alam. Yang keempat, dampak negatif jika kita tidak melestarikan sumber daya alam, yaitu satu, menyebabkan tanah longsor, kemudian banjir, polusi udara, hewan akan punah, dan juga kebakaran hutan. Bagaimana anak-anak? Sudah dicatat semua pelajarannya hari ini? Pinter ya, dicatat ya anak-anak. Oh ini kita ada telepon masuk anak-anak. Halo anakku, anak Surabaya yang baik. Yang hebat, halo. Halo. Iya, dengan siapa ya? Dengan Ramona Atalela Santoso dari SDN Lidawetan 462 Surabaya. Oh iya Nela, dari Lidawetan 2. Selamat pagi Nela. Farah. Farah, maaf ya Farah. Ya silakan, ada yang perlu ditanyakan. Lara ya? Iya. Iya, mau bertanya apa nak? Kalau manfaat daya alam yang ada di sekitar kita, contohnya apa aja ya? Yang bisa kita manfaatkan. Manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oh iya, manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, sumber daya alamnya mungkin dari tumbuhan di sekitar kita. Misalnya di situ ada buah-buahan sara ya tadi ya.
Pitu pisang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian ada juga mungkin tumbuhan berupa daun-daunan, misalnya di situ kangkung, misalnya juga ada singkong, daun singkong, atau mungkin pepaya, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk dimasak, sara atau vela tadi. Kemudian mungkin air bisa dimanfaatkan untuk minum dan sebagainya. Mungkin demikian Vela ya. Halo. Oh, sudah diputus. Mungkin ada yang lain yang mau telepon, silakan. Baiklah anak-anak, tadi materi sudah dicatat apa belum ya? Oh, belum ya. Ayo Bu Intan tunggu ya. Kita mereview dari yang tadi tentang manfaat sumber daya alam yang berasal dari laut, dari darat, cara melestarikannya, dan dampak negatif jika kalian tidak melestarikannya. Nah, itu ya tadi ya, banyak sekali ya ternyata manfaat sumber daya alam. Makanya kalian patut bersyukur pada Tuhan tentang semua anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kita harus merawatnya, melestarikannya, agar di kemudian hari kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar. Nah anak-anak, untuk tugas di rumah kalian bisa mencatat ya. Yang pertama, kalian membuat peta pikiran tentang manfaat sumber daya alam yang berasal dari lautan. Tadi Bu Intan sudah menjelaskan, ada banyak tadi. Kalian bisa membuat peta pikiran atau mind mapping ya anak-anak. Yang kedua, sebutkan 2 cara pelestarian sumber daya alam yang dapat kalian lakukan di sekitar lingkungan kalian, tempat tinggal kalian ya. Boleh nanti ditulis di buku tulis, kemudian diberikan kepada Bapak Ibu guru kelas kalian anak-anak. Nah, adik-adik kelas 3 berikut ini setelah acara kelas 4, kalian akan belajar dengan Bu Guru yang cantik dan sudah tiba di studio. Yuk kita panggil bersama-sama yuk. Bu Vio. Nah. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Vio hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan kepada adik-adik kelas 3 ya Bu Vio ya materinya? Ya. Anak-anak kelas 3 nanti kita akan lanjutkan pada materi sifat pertukaran pada perkalian. Nah, itu adik-adik kelas 3. Kalian siapkan alat tulisnya untuk belajar dengan Bu Vio sesaat lagi. Baiklah anak-anak Surabaya yang hebat. Pelajaran kali ini kita akhiri dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum.